Kisah Rani Andriani terjerumus jadi kurir narkoba hingga dieksekusi mati di era Presiden Jokowi. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Vonis hukuman mati kembali menjadi perbincangan hangat publik setelah Ferdy Sambo dijatuhi vonis mati atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Adapun sempat viral pada awal tahun 2015, terpidana hukuman mati Rani Andriani dan kisah bagaimana ia terjerumus dalam bisnis barang haram narkoba. Rani Andriani divonis mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2000. Dirinya kala itu ditangkap karena menjadi kurir narkoba dan kedapatan membawa heroin sebanyak 3.500 gram. Rani ditangkap bersama Meirika Franola atau Ola dan sepupunya Denny Setia Maharwan. Pihak keluarga Rani pun sangat terpukul dan tidak menyangka akan kasus yang menjerat anaknya tersebut. Pasalnya, Rani diketahui semasa hidupnya hanya bercerita sering diajak Ola untuk pergi berlibur ke sejumlah negara. Rani pada saat itu ditangkap bersama Ola dan Denny di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada tanggal 12 Januari tahun 2000. Penangkapan ini terjadi sebelum ketiga pelaku ini berangkat dengan pesawat Cathay Pacific saat ingin menyelundupkan 3,5 kg heroin ke London, Inggris. Pada tanggal 22 Agustus tahun 2000, akhirnya ketiganya divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Nasib tidak baik harus diterima oleh sang kurir narkoba tersebut. Pada tanggal 26 September tahun 2011, Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi pada Ola sehingga hukumannya berubah menjadi seumur hidup. Sedangkan Denny mendapatkan grasi yang sama pada tanggal 25 Januari tahun 2012. Hal yang berbeda didapatkan Rani Andriani, pengajuan grasinya justru ditolak oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember tahun 2014. Pengakuan Rani sebelum eksekusi mati. Rani Andriani ditangkap di Soekarno-Hatta karena menjadi kurir narkoba. Saat itu Rani sedang bersiap untuk membawa narkoba tersebut ke Inggris pada tanggal 12 Januari tahun 2000. Rani Andriani menjelaskan bagaimana praktek pekerjaannya sebagai kurir narkoba yang dipekerjakan oleh Meirika Franola atau Ola, yang menjadi dalang dalam jaringan peredaran narkotika tersebut. Jadi caranya saya ketemu Ola di bandara, Ola yang nyerahin tiket berangkatnya, ucapnya dalam program Menanti Ajal yang diunggah ulang oleh akun YouTube Dabera. Di perjalanan itu, Rani terkadang harus mencari sendiri hotel di Bangkok atau itu sudah ditentukan oleh Ola. Setelah saya tiba di Bangkok, saya nginap di suatu hotel. Saya telpon Ola bahwa saya nginep di hotel ini kamar sekian. Terus nggak lama, ada orang asing yang datang ke kamar, ucapnya. Rani mengaku bahwa orang asing itu biasanya akan meminta barang darinya berupa sepatu atau barang lain untuk menjadi suatu petanda pengenal atau kode. Baru setelah mendapatkan barang pribadi Rani, orang asing itu akan pergi hingga datang lagi 3 hari ke depan. Baru orang asing itu pergi, 2 atau 3 hari lagi baru datang lagi, ucap Rani. Orang asing itu datang kadang-kadang dia bawa 1 koper, saya suruh tunggu di kamar mandi. Agak lama, setelah itu pakaian saya yang ada di koper saya telah berpindah ke koper yang mereka bawa, lanjutnya. Segala sesuatu praktek pekerjaan kurir narkoba telah dipersiapkan dan diatur semua oleh sosok Ola. Rani hanya menjalankan semuanya atas semua perintah dari Ola. Saya cuma mengantarkan uang saja, soalnya katanya sih nggak bisa transfer antar bank. Soalnya saya nggak tahu apa-apa, pokoknya saya disuruh ya saya kerjakan dan kalau disuruh pun saya nggak boleh nanya-nanya, ucap Rani. Nggak boleh nanya-nanya, barang apa yang saya bawa, dan ada berapa banyak, ujarnya. Rani Andriani menjalani hari-hari akhirnya di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang, Banten, membayangkan hari eksekusi mati akan tiba. Tapi perjuangan Rani tak berhenti, ia memilih tak menyerah akan takdir dan putusan vonis hakim. Wanita kelahiran Cianjur, Jawa Barat itu melakukan segala upaya hukum untuk membantu bebas dari jeratan vonis hukuman mati dan berpesan kepada kedua orang tuanya. Kalau misalnya vonis ini enggak bisa berubah, yang pertama orang tua saya bisa menerima, bisa tabah. Terus yang kedua,
Semua masyarakat Indonesia telah memaafkan saya, ujarnya. Gak mengutuk saya dan bisa memaklumi keadaan saya kenapa bisa terjun ke dunia itu. Yang paling penting lagi saya ingin keadaan saya bersih apabila memang eksekusi ada. Enggak dendam dari siapapun dan kesalahan yang tidak dimaafkan dari siapapun. Saya ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, terangnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.